Halo Talavers. Dennis Caryesta dan Razman Arif Nasution berantem lagi nih. Awalnya tuh Razman hendak mengadakan konferensi pers. Namun Dennis mendadak muncul dan berniat untuk bermediasi. Selain bermediasi, Dennis Cadel juga ingin menagih uang tiket pesawat ke Medan senilai 20 juta rupiah yang merupakan buntut dari laporan Razman di Polda Sumut. Adu mulut sampai saling sindir pun tak terelakkan. Wah, gak ada habisnya ya perseteruan publik figur di negeri ini. Namun jauh sebelum ramai di jagat berita gosip tanah air, wanita asal Jakarta ini keluarganya sempat bangkrut saat ia remaja. Kejatuhan secara finansial itu bahkan sampai bikin Dennis nggak lulus SMA. Itu sebabnya keuangan keluarga difokuskan kepada pengobatan ayahnya. Kesuksesan yang ia raih sekarang memang diraih dengan penuh perjuangan. Dennis sampai harus kerja di Tanah Abang sebagai sales toko baju demi menyambung hidup. Gajinya tuh cuma 2 juta rupiah per bulan tanpa libur, mulai dari jam 5 subuh setiap harinya. Wah, sadis ya. Terbiasa bekerja keras dan berjuang dari bawah, wanita kelahiran 5 September 1991 ini menjadi mahir dalam mengelola keuangannya untuk digunakan membuka bisnis di berbagai sektor. Bukan cuma pamer kemewahan di medsos loh, tapi Dennis juga aktif memanfaatkan endorse beberapa produk jualan. Gak heran kalau duit dari pendapatan kayak gitu bisa diputar jadi beberapa cabang usaha yang penghasilannya gak main-main. Mulai dari membuka usaha coffee shop lewat brand bernama Coffee DC, jualan bake bunga dengan nama Flor de DC, bisnis pakaian melalui brand bernama DC Merch, dan beragam bisnis lainnya. Belum lagi lewat akun YouTube pribadinya yang telah memiliki 623.000 subscriber. Dari sana Dennis Cadel bisa meraup pemasukan sebanyak 33 sampai 500 juta rupiah setiap bulan berdasarkan perhitungan dari socialblade.com. Lain lagi dengan Razman Arif Nasution. Pria kelahiran Singkuang 8 September 1970 ini sempat menempuh jenjang pendidikan S1 Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Sumatera Utara dan lulus pada tahun 1995. Gak lama setelahnya, gelar magister berhasil ia rengkuh dari Universitas Sains Malaysia. Selepas kuliah, pengacara kondang yang dikabarkan memiliki 7 istri ini gak langsung meniti karir sebagai pengacara loh. Malahan ia sempat menjadi jurnalis di harian Medan Post dan majalah detektif pada periode 1992 sampai 1998. Rekam jejaknya sebagai seorang pengacara mulai menjadi sorotan setelah ia menjadi Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Kubu Muldoko. Tapi sebelumnya dirinya juga sempat menjadi tim kuasa hukum warga Kalijodo pada peristiwa penggusuran kawasan tersebut di era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Fakta lainnya nih, ternyata ia juga sempat berkarir di dunia politik, tepatnya di daerah asalnya. Pria pelontos ini sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari fraksi Partai Golkar selama 2 periode sejak 1999 hingga 2009. Soal bayaran yang ia patok saat menangani perkara, kabarnya ia pernah menerima honor sebesar 1 miliar rupiah lebih saat menjadi tim penasihat hukum Evi Susanti yang merupakan istri dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Latar belakang yang berbeda dari kedua orang yang berkonflik ini menarik ya. Begitu pula dengan selera tunggangan pribadi mereka. Wanita berparas cantik ini diketahui pernah mengendarai sedan mewah Mercedes-Benz GLA 200 Urban Line rilisan tahun 2019. Kalau kita lihat harga jual mobil tersebut, bandrolnya berkisar di angka 699 juta rupiah di Indonesia. Bukan hanya itu, dalam postingan di akun Instagram pribadinya, selebgram dengan tarif 100 juta rupiah untuk sekali tampil di acara televisi ini juga pernah berpose di depan mobil mewah Aston Martin dan supercar dari produsen mobil McLaren. Gila-gila!
Walaupun begitu, belum diketahui secara pasti apakah kedua mobil itu memang miliknya atau properti doang. Tapi untuk ukuran public figure dengan segala kontroversi dan konfliknya, cocok ya dengan karakter mobil gahar seperti itu? Lain lagi dengan pengacara yang satu ini. Rasman yang juga berkonflik dengan Hotman Paris memiliki mobil Lexus LX 570 yang harganya berkisar di atas 3 miliar rupiah. Untuk menunjang kesibukannya sebagai pengacara kondang dengan jam terbang tinggi, ia juga kerap menggunakan Toyota Alphard yang harga jual di pasarannya saat ini mencapai 1,3 miliar rupiah lebih. Selain itu, Rasman juga diketahui memiliki Toyota Fortuner seharga 600 jutaan rupiah. Ada juga Toyota Land Cruiser Prado dengan bandrol 1,8 miliar rupiah, serta Mitsubishi Pajero Sport senilai 600 jutaan rupiah. Lucunya nih, Mini Cooper Clubman dan Honda HR-V yang ada di garasinya menuai banyak komentar dari warganet. Karena dibeli dalam kondisi bekas di sebuah showroom milik rekannya dengan total harga kurang lebih 1,1 miliar rupiah. Ngadi-ngadi ya netizen? Soal aset properti, Rasman beberapa waktu lalu pernah membeberkan kalau dirinya memiliki 13 unit rumah yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Nggak cuma itu loh, perkebunan seluas 2.500 hektar hingga pulau di Batam juga masuk dalam daftar kekayaannya saat ini. Nggak mau kalah dengan Rasman, tiktokers yang juga pernah bersih tegang dengan Dewi Persik dan Nikita Mirzani ini juga menjelaskan rumah keluarga yang pernah dijual karena bangkrut pada masa remajanya akhirnya bisa dibeli kembali. Itu belum termasuk rumah mewah yang menurutnya hasil dari hujatan netizen. Nah kan, nyinyiran netizen menghasilkan berkah juga ya. Sebagai selebgram soal penampilan sih, pastinya Dennis jauh lebih mencolok. Ia sering terlihat mengenakan tas selempang dari brand ternama seperti Chanel. Terus nggak ketinggalan sepatu branded Adidas Yeezy yang dipadu-padankan dengan jogger pants Bape. Selain itu ada Monogram Crazy Denim Workwear, jaket seharga $23.600 Hong Kong yang juga menjadi isi lemarinya. Yang lucunya lagi, Rasman sempat disindir oleh Hotman Paris saat berseteru soal jam tangan mewah Richard Mille yang melingkar di tangannya, yang ditenggarai merupakan jam palsu. Isu tersebut sampai disentil oleh akun kritikus barang mewah luar negeri @Sedelex_Duralex. Meski sempat mengelak dan menyatakan bahwa itu ori, akhirnya Rasman mengakui bahwa itu palsu. Yah, ngaku juga kan? Semoga keduanya segera menemukan jalan ya untuk berdamai biar nggak konflik lagi. Eits, tapi kalau nggak konflik, ntar nggak laku lagi.